Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita belajar sel elektrolisis. Nah, sel elektrolisis lanjutan dari satu sel volta. Elektrolisis berasal dari dua kata, elektro dan lisis. Nah, elektro artinya listrik, lisis penguraian. Penguraian suatu zat oleh adanya listrik. Nah, jadi misalnya dari gambar berikut, di dalam ini ada larutan elektrolit, kemudian dihubungkan dengan listrik melalui suatu elektroda yang disebut katoda anoda, ya. Jadi elektrolisis, kalau kita tulis definisinya, penguraian suatu zat oleh adanya arus listrik. Jadi syaratnya harus ada listriknya, kebalikan sel volta. Nah, elektrolisis menghasilkan materi atau penghasil zat, ya. Nah, jadi dia menghasilkan zat kimia berupa logam atau berupa gas. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah pemurnian logam. Pemurnian logam, jadi logamnya yang masih belum murni, maka dimurnikan pakai elektrolisis. Atau pelapisan logam, electroplating namanya. Nah, baik, kita lihat bagannya. Jadi ada larutan elektrolit, lalu ada dua buah elektroda, katoda dan anoda. Nah, maka ini konsepnya adalah pada elektrolisis, di katoda terjadi reduksi, di anoda terjadi oksidasi. Nah, kalau katoda reduksi, kalau N0-nya besar, kalau N0-nya yang lebih besar, maka dia mengalami reduksi. Kalau anoda mengalami oksidasi kalau N0-nya lebih kecil, gitu ya. Nah, sedangkan kutubnya, katoda itu kutub negatif, anoda kutub positif, kebalikan dari sel volta. Nah, jadi kenapa sih? Untuk membedakannya kenapa sih gitu ya, katoda negatif, anoda positif. Nah, jadi kalau ini ada baterai kutub negatif, ini kutub positif. Nah, tentu kutub positif sebagai anoda positif, lalu katoda negatif. Nah, misalnya di situ ada larutan NaCl, maka larutan NaCl mengion jadi apa? Na positif tambah Cl negatif. Nah, ion negatif akan tertarik ke kutub positif. Nah, ion positif tertarik ke kutub negatif. Nah, di sini terjadi reaksi redox. Nah, kalau di sini misalnya Cl-, kalau di sini berarti Na+, maka Na+ tambah elektron yang berasal dari baterai berubah menjadi Na. Nah, maka Na-nya biloknya berapa? 1 menjadi 0, maka mengalami reduksi. Nah, di katoda itu tempat terjadi reduksi. Yang direduksi siapa? Kation atau ion-ion positif. Nah, sedangkan di anoda, yang kutubnya positif ini menarik ion-ion negatif. Jadi negatifnya ke sini, negatifnya ke sana, ke anoda semua. Nah, maka Cl- berubah jadi Cl2 tambah 2 elektron, melepaskan elektron 2 Cl-. Dari min ke 0 itu mengalami oksidasi. Nah, anoda terjadi oksidasi. Nah, gitu dia. Jadi reaksinya di katoda apa, di anoda apa. Jadi fokus kita elektrolisis itu ada dua. Pertama adalah ada reaksi di katoda dan anoda. Lalu kedua adalah menghitung berapa gram Na yang padat yang dihasilkan, atau volume gas yang dihasilkan berapa liter biasanya itu ya. Jadi massa dan volume. Nah, konsepnya itu. Jadi caranya adalah katoda reduksi, kalau N-nya besar, lalu kutubnya katoda negatif, anoda positif. Kenapa cis gitu ya? Kenapa cis? Oke, nah biasanya fokus kita adalah apa saja reaksi-reaksi pada katoda anoda. Oke, kita lihat yang pertama reaksi-reaksi pada katoda dulu ya. Katoda apa? Reduksi ion positif. Nah, ion positifnya ada beberapa. Yang pertama, apabila berasal dari larutan golongan 1A, golongan 2A, lalu Al dan Mn, maka di dalam deret volta dia lebih di kiri daripada air ya. Jadi misalnya kalau kita punya deret volta ada A2O, lalu nanti ada H, lalu nanti ke kanannya ada lagi, lalu kirinya. Nah, di kirinya itu adalah golongan 1A, kan LiNA gitu. Golongan 1, golongan 2A, Al dan Mn. Lalu ada air.
berlogam yang banyak lagi. Nah, di kanan H ada Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Jadi yang harus dihafal adalah siapa yang di kiri air dan yang di kanannya. Atau di kanan H juga boleh. Ya, Au. Nah, golongan 1, golongan 2. N0-nya lebih kecil dari air. Air itu min 0,83 volt. Nah, di kirinya lebih kecil. Maka yang di kanan lebih mudah direduksi, yang di kiri lebih mudah dioksidasi. Oke, jadi kalau dia ada golongan 1A atau golongan 2A, Al dan Mn, berarti misalnya ada Na berarti di kiri air, maka yang lebih mudah direduksi yaitu air. Maka H2O tambah elektron mengalami reduksi. Nah, mengalami reduksi jadi apa? Apakah dia jadi H2 ataukah jadi O2 yang biloknya sama-sama 0? Yang biloknya turun H plus 1O min 2. Dari 1 ke 0 atau dari min 2 ke 0 yang turun? Yaitu dari 1 ke 0, yaitu reduksi. Maka dia menjadi H2. Nah, hasil sampingnya adalah OH min. Oke, gitu. Kalau disetarakan, nanti H2O-nya 2, kemudian OH-nya 2, karena sini 2 min, maka 2 elektron. Nah, itulah dia reaksi di katoda. Reaksi di katoda yaitu reduksi kalau ada golongan 1 dan golongan 2 Al dan Mn, yaitu dia di kiri air. Nah, bagaimana kalau dia larutannya selain 1A, 2A, Al dan Mn? Artinya apa? Artinya lebih di kanan. Lebih di kanan misalnya apa? Ya, Cu, Ag, atau di sini ada Zn. Maka dibandingkan air, maka yang di kanan lebih menang. Maka misalnya kalau kita misalkan itu ada Cu, nah maka Cu2 plus tambah 2 elektron jadi Cu. Kalau nanti Ag plus tambah elektron jadi Ag. Ya, jadi selain 1A, 2A dan AMN dia menang. Jadi 1 kalah, 2 menang. Nah, yang ketiga, apabila ada leburan 1A, 2A, Al dan Mn. Nah, leburan itu apa? Leburan itu disebut juga dengan larutan. Leburan itu tidak ada air. Nah, kalau tidak ada air, maka tidak terjadi persaingan. Jadi airnya nggak ada, berarti ya udah langsung. Nah, kalau leburan itu misalkan L positif sekian, tambah N elektron menjadi L. Misalnya apa? Ya, Na plus tambah elektron berubah jadi Na. Ini contohnya ya, tapi ini leburan ya. Kalau larutan enggak, karena dia hangat. Nah, oke, jadi reaksi-reaksi di katoda, reduksi ion-ion positif. Oke, nah kita lanjut ke reaksi-reaksi pada anoda. Nah, reaksi-reaksi pada anoda, anoda terjadi apa? Oksidasi ion-ion negatif biasanya ya. Nah, oke, ada beberapa aturan, biasanya yang paling penting ada 2 ya. Apabila ion negatifnya adalah ion SO4 2-, NO3-, PO4 3-, nah, atau yang keduanya ionnya berasal dari golongan 7, X-, Cl-, Br-, I-, F-. Nah, kalau dia ada ion SO4, NO3 dan PO4, maka ini tidak bisa airnya yang dioksidasi, karena airnya lebih mudah dioksidasi daripada ion-ion ini. Nah, kalau tadi reduksi dia berubah menjadi H2, maka oksidasi oksigennya, yaitu dari min 2 menjadi 0. Ini biloknya 0 ya, min 2 ke 0 oksidasi. Nah, lalu tambah, kalau di sini ada H, maka di sini hasil sampingnya ada H+. Elektronnya sebelah kanan. Nah, selalu 2H2O, karena O-nya 2 kan, lalu 2 kali 2, 4, maka 4H+, lalu ini positif 4, ini muatan di kiri 0, maka di sini ada elektron. Oke, gitu reaksinya kalau ada ion SO4 dan NO3. Nah, kalau dia Cl-Br-, maka dia teroksidasi Cl-Br-nya. X menjadi X2, 2 kali tambah 2 elektron. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya Cl- berubah jadi Cl2, 2 Cl- tambah 2 elektron. Oke, jadi itu yang terjadi ya. Kalau golongan 1, kalau SO4NO3, reaksinya air. Tapi kalau golongan F-, Cl-, Br-, maka langsung.
Nah, yang ketiga, apabila anodanya aktif, yang aktif itu siapa? Selain daripada platina, karbon, dan AU, PTCAU, ini anoda inner namanya ya. Nah, inner itu tidak mudah bereaksi. Maka anodanya larut menjadi ionnya. Anoda yang ini maksudnya yang ini berubah jadi ionnya gitu, larut. Nah, kalau kita buat bentuk umumnya, anoda berubah jadi ionnya, positif sekian tambah N elektron. Misalnya apa? Cu menjadi Cu2 plus tambah 2 elektron. Ya, jadi ini dia. Oke, tapi kalau ini anoda aktif, maka yang 1 dan 2-nya ini enggak lagi berlaku gitu ya. Tapi kalau anodanya PTCAU, PTCAU, maka berarti yang harus diingat SO4 atau Cl- ya kan? Oke, kalau gitu yuk kita coba ke soal latihan. Soal DLKS itu soal nomor 2 ya. Nah, kita baca soalnya. Dan berikut yang akan menghasilkan gas pada kedua elektrodanya ketika dielektrolisis adalah titik-titik. Berarti ini kita coba satu persatu sebagai latihan. AgNO3 ion kan jadi apa? Ag plus tambah NO3 min. Lalu ingat kenapa katoda negatif, anoda positif. Kenapa? Kenapa sih? Nah, kemudian yang Ag plus tertarik ke ion negatif. Jadi berdasarkan hukum Coulomb, plus cari min, min cari plus. Maka Ag plusnya nempel di sini, lalu NO3 minnya tempel di anoda. Nah, lalu ingat aturan. Ag golongan 1A2A bukan? Bukan. Lebih di kiri atau di kanan air? Lebih di kanan, maka dia menang. Maka Ag-nya mengalami reduksi. Berubah jadi Ag, logam Ag padat ya. Nah, NO3 min, SO4 2 min, itu nggak bisa. Maka diganti dengan air. Nah, kalau gitu yang terjadi adalah air. Di anoda, 2H2O, ini lagi ya. 2H2O, hasilnya apa? O2 tambah 4H plus tambah 4 elektron. Gasnya oksigen itu berupa gas. Nah, yang diminta gas di kedua elektrodanya. Nah, ini cuma di anoda aja gas ya. Nah, yang B, CuSO4. CuSO4. Ionkan Cu2 plus tambah SO4 2 min. Kenapa? Katoda negatif, anoda positif. Dari katoda siapa? Nah, negatif cari yang positif, berarti Cu2 plus. Di sini Cu2 plus golongan 1A2A bukan? Bukan, berarti Cu2 plus mengalami reduksi tambah 2 elektron jadi Cu yang padat. SO4 dan NO3 sama nasibnya ya, tidak bisa, jadi 2H2O. Copy paste aja yang di atas, O2 tambah 4H plus tambah 4 elektron. Yang berupa gas adalah oksigen, jadi enggak juga ya. Kemudian yang D, yang C, NaCl, ion kan, Na plus tambah Cl min. Kenapa? Katoda negatif, anoda positif. Na plus bisa nggak? Dia golongan 1 ya? Nggak bisa. Nah, gitu. Diganti H2O, 2H2O. Kalau di katoda dan di anoda itu reaksi air kebalikannya. Kalau di anoda jadi O2, maka di anoda jadi H2. Kalau di anoda H+, maka OH-. 2H2O, O-nya 2, maka 2OH-, elektronnya sebelah kiri. Gitu kan? Nah, gasnya gas hidrogen. Nah, Cl- bisa menjadi apa? Cl2, 2 Cl- tambah 2 elektron. Ini berupa gas. Nah, berarti di dua-duanya terjadi gasnya. Maka jawabannya yang C. Oke. Nah, coba kita latihan yang D dan E juga ya, sekalian latihan. Oke, lelehan MgO. MgO jadi apa? Mg golongan 2 ya, 2 plus tambah O2 min. Katoda negatif, anoda positif. Nah, apa yang terjadi di katoda dan di anoda? Nah, Mg, walaupun dia golongan 2A, tapi kan lelehan. Lelehan itu airnya nggak ada.
Berarti Mg-nya langsung Mg2+, tambah 2 elektron, jadi Mg. Kemudian oksigen 2- bisa ya, jadi oksigen 2- menjadi O2. Karena oksigen O-nya 2, maka ini 2 O2-, maka tambah 4 elektron. Kemudian yang E, lelehan KCl. Ionnya jadi apa? K+ tambah Cl-. Kena katoda negatif, anoda positif. Lalu kebalikan lagi, yang negatif cari yang positif, positif cari yang negatif. Lelehan nggak ada air, berarti langsung K+ tambah elektron jadi K. Cl-, bukan Cl- ya, kalau udah apa langsung jadi Cl tambah 2. Oke, ini reaksinya. Sebenarnya ini soalnya 5 sebenarnya. Sip, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nomor 5. Perhatikan sel berikut. Ada cairan KCl. Nah, di anodanya apa? Oke, kalau KCl cairan itu sama dengan lelehan, tidak ada air ya. K+ tambah Cl-. Katoda negatif, anoda positif. Kita mau cari yang di anoda, atau sekaligus dua-duanya aja ya. Oke, nah kalau K berarti di katoda K+ tambah elektron jadi Cl-. Nah, kemudian Cl- jadi Cl- jadi K ya, jadi K. Nah, kemudian Cl- berubah jadi apa? Cl2 tambah 2 elektron. Nah, tapi hati-hati, perhatikan elektrodanya. Ini untuk elektroda inner, misalnya pakai PT. Nah, kalau begitu anodanya Ni. Nah, Ni itu aktif karena bukan PT CaO, maka Ni-nya larut menjadi ionnya Ni plus berapa? Kalau kita lihat di ABCDE-nya plus 2. Nah, tambah 2 elektron. Jadi yang benarnya jadi yang ini. Nggak jadi yang di atas. Kapan yang di atas? Kalau elektrodanya kita pakai PT atau C gitu ya. Atau C. Nah, tapi jawabannya 2. Oke. Ini nggak ada angka 2 nih sini. Ni2 plus aja ya. Maka jawabannya ya C. Bukan yang B ya. Kalau yang B itu kalau PT. Sip, gitu, hati-hati. Kemudian kita coba soal terakhir. Nah, sel elektrolisis menghasilkan gas di anode. Kan coba gas aja ya. Nah, biasanya kalau gas aja itu di anode, yang kita perhatikan apa? SO4 2-, NO3-, PO4 3-, lalu Cl-, Br-, I- gitu ya. Oke, nah menghasilkan gas pada anode. Nah ini NaCl, Cl-. SO4 SO4 2- nya diambil. OH-, kemudian NO3-. Tapi hati-hati, yaitu elektrodanya aktif atau inner ya. Nah kalau Ag, maka nggak jadi NO3-nya. Nah kalau Cu nggak jadi juga, maka jawabannya 1 dan 3. Nah, coba kita tes yang 1 ya. NaCl menjadi apa? Na plus tambah Cl-. Katoda kutub negatif, anoda kutub positif. Yang diambil cuma anoda saja, Cl-. 2 Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Nah, gasnya dihasilkan adalah Cl2 karena elektronnya karbon. Nah, kemudian yang ini BaOH 2 kali OH-nya ya. BaOH 2 kali itu Ba2 plus tambah 2 OH-. Katoda negatif, anoda positif. Yang penting di anodanya OH-nya. Nah, OH- itu teroksidasi menjadi O2 tambah H2O. Nah, 4 OH- biasanya, nah ini dikali 2, sehingga H-nya sudah 4, O-nya 2 tambah 2, 4, nah, tambah 4 elektron. Jadi gasnya gas. Oke, jawabannya 1, 3, berarti B. Oke, demikian pembahasan reaksi-reaksi pada sel elektrolisis. Tunggu video selanjutnya, yaitu berapa gas yang dihasilkan, berapa liter, dan berapa massa zat yang dihasilkan, yaitu pada hukum